Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya share dulu ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Pak. Baik. Pak. Ini adalah chapter ke-7 ya. Sebenarnya kita udah banyak video conference karena diwajibkan itu cuma 4 kali. Cuman kalau untuk data mining, karena ini dasar kalian juga mengambil tugas akhir, kemudian untuk penelitian-penelitian berikutnya, dan ini juga merupakan core dari computer science termasuk core. Jadi saya sempatkan untuk tetap muka dengan kalian walaupun melalui Zoom ya atau video conference. Tapi tidak masalah karena insya Allah kita akan belajar juga dan bisa juga hands on. Karena setiap teori-teori yang kita pelajari kita praktekkan hands on langsung ya. Oke. Nah, ini adalah chapter 7 yaitu tentang classification basic concept ya. Kalau data mining yang biasa ini kalian cuma pelajari basic concept. Tapi walaupun demikian, basic concept ini merupakan modal besar bagi kalian untuk membuat penelitian, research, atau tugas akhir bidang data. Terutama data mining, data science, bahkan machine learning sekalipun. Apalagi bagian chapter 7, classifications, commonly machine learning algorithms adapted the classifications. Jadi kadang-kadang algoritma-algoritma yang digunakan di dalam machine learning itu umumnya berasal dari classifications. Makanya banyak kalau kalian baca judul-judul papers yang mirip seperti data mining tapi judulnya dibuat machine learning ya. Karena bagian classification ini sangat banyak sekali digunakan dalam predictions in machine learning. Oke. Nah, apa outline kita? Outline kita pada pagi menjelang siang ini yaitu yang pertama biasa ya introduction untuk kalian dulu. Ini tentang introduction, kapan kita menggunakan classification. Nah, kemudian how does classification work? Nah, ini mungkin ada 2 step ya dalam melakukan klasifikasi. Kemudian concrete example. Nah, concrete example ini bisa berdasarkan langsung case study. Kemudian bisa juga langsung nanti kita mempelajari dari algoritma sendiri ya. Nah, ini akan kita pelajari dan ini seolah tidak lama karena kalau sempat minggu depan kita akan praktek langsung ya. Kemudian kalau sempat juga nanti mungkin kita buka di WK. Oke. Introduction classification. Kalian tentunya sebelum kita masuk sini dalam kontrak kuliah pada introductions chapter 1 kita sudah ada sedikit ini ya bocoran-bocoran apa yang kita akan pelajari. Kalian masih ingat misalkan ada di sana tentang data pre-processing ya. Data pre-processing. Kemudian apalagi? Association rules ya. Atau rules mining. Kemudian, nah ini sekarang ini classification. Nah, nanti kalau sempat kita akan mempelajari clustering. Dan ini juga pengantar kita di clustering karena classification dulu baru clustering. Oke. Nah, classification ini apa sebenarnya classification? Classification ini seperti pengelompokan. Nah, clustering juga pengelompokan. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat apa bedanya classification dengan clustering.
Nah, classification ini adalah a form of data analysis that extract models describing important data classes. Jadi dia adalah suatu bentuk data analysis. Jadi keywordnya adalah kita tetap menganalisis data. Kemudian ekstrak, ini adalah konsep dari data mining. Modelnya, kita buat modelnya. Nah, untuk setiap kelas datanya. Nah, jadi kata kunci dari classification ini, dia mempunyai kelas atau label. Nah, jadi data yang mempunyai kelas atau label bisa kita classification-kan. Atau disebut juga dengan supervised learning. Kenapa? Karena dia mempunyai kelasnya. Tetapi setiap data yang tidak mempunyai kelas itu disebut dengan unsupervised. Unsupervised learning. Kita serahkan kepada mesin untuk mempelajarinya. Tetapi kalau dia sudah ada kelas, nah ini konsepnya ya, basic konsep untuk kalian, maka dia disebut dengan supervised learning. Apa contohnya? Classification. Kalau unsupervised, supervised learning, apa contohnya? Seperti kemarin ada kelasnya enggak? Ini frequent mining, pattern mining, atau association rules. Ada enggak kelasnya? Ada kelasnya enggak? Halo? Sylvia? Ada kelasnya enggak yang kemarin association rules? Ada suara? Iya, Pak. Ada kelasnya enggak kalau kemarin? Association rules datanya. Atau Kurniadi? Association rules. Ada kelasnya enggak datanya? Kayaknya nggak ada kemarin, Dok. Nggak ada, bagus. Kalau tidak ada, maka dia disebut dengan unsupervised learning. Ya, misalkan sebuah data gitu ya. Misalkan ini data, ini attribute-attribute-nya. Misalkan ini attribute yang biasanya di ujung diletakkan, tapi kadang ada di awal, itu tidak ada masalah. Yang penting kelasnya. Misalkan kelasnya itu adalah ini ya, yang paling umum sekali itu tentang permainan gitu. Atau gini aja, peminjaman kredit gitu ya. Misalkan nama, umur, kemudian income, pendapatan. Nah, dia akan minjam peminjaman atau tidak, atau berisiko dia meminjam atau tidak. Nah, itu disebut dengan supervised learning. Sedangkan data yang tidak ada kelasnya itu disebut dengan unsupervised. Nah, jadi sudah jelas ya, itu dasarnya dulu, konsepnya bagi kalian. Such model, nah, called classifier, predict, categorical, discrete, and other class label. Nah, jadi model dalam klasifikasi ini ada disebut dengan predict. Jika kita mempredik, misalkan gini, dari sebuah data seorang ini bagian kredit di bank, dia akan melihat data apakah seseorang itu berisiko meminjam uang atau tidak. Nah, kemudian bisa juga dalam bidang medis. Dalam bidang medis misalkan penyakit. Misalkan gejalanya sistem pakar ya, tapi beda sistem pakar. Kalau sistem pakar itu kan aplikasi untuk end user-nya langsung ya. Kalau ini dalam data mining, misalkan dalam berbagai attribute, kalau dalam sistem pakar sebut gejala atau simptom, kalau di sini apapun itu yang penting dia punya attribute. Nah, kemudian dia akan mengidap penyakit apa, dipredik lah dia. Nah, kemudian apalagi contohnya, kita bisa classification model to categorize bank loan application as either safe or risky. Nah, jadi peminjaman kredit di bank atau pinjaman uang di bank. Nah, kita akan bisa memprediksi dia apakah orang ini aman atau tidak. Tentu pihak bank, kalian mungkin sudah tahu juga ya, mungkin sudah dengar bahwa kalau misalkan orang tua atau tetangga siapapun ke bank, pasti mereka akan melihat visibility dulu.
atau kelayakan kita dulu. Ditanya mana rekening banknya, kemudian rekening listrik, kemudian surat-surat tanah, kemudian pendapatan, slip gaji, dan lain-lainnya. Nanti akan diputuskan. Jadi di sini hasilnya mungkin boleh disebut dengan decision ya, atau keputusan. Decision, keputusan. Nah, jadi class label ini dia berkaitan erat dengan keputusan atau decision ini. Jadi keputusan di akhir itu disebut dengan predict. Kita akan mempredik dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan data sebelumnya. Nah, itu dia. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa klasifikasi ini banyak digunakan dalam machine learning. Yaitu terutama pada bagian sub of machine learning are pattern recognition and statistics. Jadi statistik tapi statistikal yang inference di sini, bukan yang dasarnya ya. Statistik inference. Apa banyak digunakan ya seperti algoritmanya ya. Kalau dalam algoritmanya yang berupa statistik itu seperti Bayesian family. Kalau Bayesian family itu ada Bayes theorems, teorema Bayes, kemudian naive Bayes, kemudian Bayesian belief network atau Bayesian network. Nah, kemudian ada juga Dempster-Shafer. Nah, ada Dempster-Shafer. Kemudian apa lagi? Banyak sekali algoritma-algoritma. Dari klasifikasi ini digunakan di dalam machine learning, terutama yang berhubungan dengan pattern recognition and statistic. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian how does classification work? Nah, bagaimana sebenarnya klasifikasi ini bekerja? Klasifikasi ini mudah aja konsepnya. Konsepnya tidak banyak. Algoritma umum, the general algorithms in classifications commonly consist of two steps like learning step and classification step. Jadi ada dua. Yang pertama adalah pembelajarannya. Nah, ini adalah step pertamanya. Bagian pembelajarannya. Kemudian yang kedua baru pengelompokannya. Learning step-nya. Jadi sebenarnya ada dua algoritma umum. Apapun bentuk klasifikasinya menggunakan any algorithms, yang pastinya dia pasti menggunakan dua proses. Yang pertama adalah bagian pembelajarannya, ini dari data-datanya. Misalkan untuk bidang medis, itu datanya adalah data medical record. Nah, misalkan 2000 data atau lebih ya, datanya bahkan ada jutaan data kalau seluruh Indonesia misalkan, atau data mahasiswa. Nah, itu dijadikan learning step-nya. Dia akan mempelajari dari, nanti kita lihat gimana bekerjanya. Nah, kemudian dari situ dibuatlah satu model. Model is constructed. Jadi model itu dibangun berdasarkan learning step ini dari pembelajarannya. Nah, untuk apa? Setelah dia belajar, kemudian dia akan mengkelaskan. Contoh mudahnya gini aja. Misalkan saya memerintahkan kepada mesin setiap yang warna hitam. Jadi pembelajaran yang pertamanya itu adalah colors. Colors is black. Oke. Anything is black adalah komputer. Misalkan. Setiap yang berwarna hitam itulah komputer. Maka ini adalah learning-nya. Ini adalah pembelajarannya. Nah, maka dia akan mesin akan melihat setiap warna hitam. Kemudian dilihatnya. Apakah kacamata saya hitam? Tidak, berarti bukan komputer. Apakah ini hitam, black? Ya, maka ini adalah komputer. Apakah jam tangannya hitam? Ya, berarti ini komputer. Apakah mouse-nya hitam? Berarti ini komputer. Itu belajar dia. Kemudian ditambah lagi atribut satu adalah misalkan mengandung listrik, elektrik. Dilihatnya, apakah ini ada elektriknya? Ternyata tidak ada baterai. Kemudian apakah ini ada elektriknya? Ya, berarti ini komputer. Mouse? Ya juga. Kemudian disebutkan ada input, ada proses, ada output. Nah, mulai lagi dia semakin cerdas. Jadi konsepnya pembelajaran ini semakin detail, dia akan semakin cerdas. Setiap ada tuple, kita sebut dengan tuple ya. Attribute colors, tuple-nya apa? Black. Nah, setiap tuple-tuple data ini diberikan, maka dia akan semakin belajar. Dan apabila pembelajaran sudah selesai, model is constructed, so it's continue to the classification step. Nah, dia akan lanjut kepada proses klasifikasi, where the model is used to predict
class label for given the data. Ingat, class label itu mudahnya dia adalah suatu keputusan, decision. Dan itu biasa commonly the position berada paling akhir. Nah, oke. Ini konsepnya itu X is represented by an dimensional attribute vector. X ini tuple-nya ya, X1, X2, sampai Xn. Depicting and measurement made on the tuple from a database attribute respectively A1, A2, and AN. Nah, ini adalah atributnya. Ini atributnya. Misalkan kalau kita gambarkan ya, ini atribut tadi, atribut misalkan atribut nama, atribut umur, kemudian pendapatan misalkan ya. Nah, X ini berada pada setiap atribut tadi atau tuple-tupelnya X1. Nah, in the context of classification, data tuples can be referred to as samples. Jadi, dalam konteks classification, tuple data ini bisa disebut dengan dia mengacu pada contohnya, bisa dengan instances, sample, examples, data points, or object. Jadi, banyak sekali istilah-istilah di dalam ilmu data ini. Ingat, penyebutan attribute itu tergantung dari konteks keilmuan ya. Misalkan di dalam data mining disebut dengan attribute, di dalam ilmu machine learning disebut dengan features, di dalam statistik disebut dengan variable. Nah, nanti kalian jangan heran, kadang orang menyebut isi tuples ini, X1, X2 ini adalah samples, examples, instances, data point, dan kadang disebut dengan objek yang ada di situ. Nah, ini adalah dari attribute-nya, dan ini adalah isinya atau tuples-nya. Nah, itu konsepnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada concrete example. Nah, concrete instances, concrete data point, concrete object. Oke, kita masuk ya. Nah, ini ada satu data. Data ini adalah credit assessment, misalkan penilaian kredit atau studi kelayakan feasibility study bagi peminjam calon peminjam bank. Nah, ini ada nama-nama calon peminjamnya ya. Ini nama dari calon peminjamnya. Kemudian ini adalah umur, ini adalah pendapatannya, dan ini decision. Ingat, decision ini adalah kelasnya atau labelnya. Nah, ini bagian ini penting. Ini disebut dengan bagian kelasnya. Nah, ini bagian kelas. Oke. Jadi tadi ada dua konsep dalam classification. Apa konsepnya? Yang pertama adalah bagian training. Ini adalah konsep pertama atau langkah pertama. Yang kedua, ini adalah bagian mengelompokkannya. Dengan melihat ini adalah target kita. Target kita itu adalah loan decision. Nah, risky ini adalah dia berisiko. Kemudian ini aman. Nah, seorang bank ini digunakan oleh pihak bank dalam menilai apakah seseorang itu berhak menerima pinjaman atau tidak. Bagi kalian lah, misalkan ada orang datang, teman dekat kalian, kemudian dia mempunyai kriteria yang baik dan jujur. Tentu kalian tidak akan ragu memberikan pinjaman. Tapi kalau misalkan ada orang datang, kemudian dia tidak waras, nah sudah pasti kalian tidak akan memberi dia pinjaman. Seperti itulah pihak bank. Tetapi tentu parameter-parameternya berbagai-berbagai ya. Nah, ini tadi disebut dengan atributnya. Inilah disebut dengan A1, A2, A3. Kemudian ini disebut dengan X1, X2, X3 atau tuples-nya. Dan ini adalah atributnya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Sandy Jones, umurnya dikategorikan ya. Nah, satu lagi. Kenapa dia tidak buat 23, 25, 26? Ada yang tahu? 27 misalkan. Kenapa atribut umur ini biasa kan dia numberic ya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Kenapa? Karena supaya mudah diklasifikasikan, Mbak.
Oke, Kurniadi, bagus. Supaya mudah. Tapi intinya ini didiskretkan dulu ya. Karena misalkan data umur itu dia banyak sekali data umurnya. Kemudian dia dikategorikan, ingat dengan cara data preprocessing, dengan cara bin. Nah, misalkan dikategorikan 0 sampai ini ya cara binding ya. Cara binding 0 tahun sampai 5 tahun misalkan balita. Nah, kalau ini cuma 3 kategori. Muda, kemudian pertengahan ya, apa disebut pertengahan nih? Parubaya atau apa ya? Middle age, kemudian senior. Senior ini yang udah lanjut ya. Jadi ada 3 kategori umur. Nah, kemudian income-nya kecil, ini income-nya tinggi ya, atau rendah atau tinggi, kemudian rendah. Jadi sebenarnya 3 ya, atau medium, menengah. Ada 3 kategori. Ini names. Names ini adalah nominal. Nominal itu tidak ada arti ya di sini. Tidak ada arti di sini, nominal. Sebenarnya ini nggak dipakai pun nggak apa-apa, tetapi diperlukan nanti pada saat decision. Nah, tergantung kalian. Tapi yang paling penting itu adalah ini, age, income, loan, decision. Nah, risk ini berbahaya, bukan berbahaya ya, berisiko, kemudian safe ini aman. Sandy Jones, pertama, ini berdasarkan data-data pengalaman mereka. Jadi ada misalkan datanya 5 tahun yang lalu ya, 5 years ago. Datanya adalah ini. Ada nama pinjamannya Sandy Jones. Dia muda, pendapatannya sedikit atau rendah, ternyata dia berisiko meminjam. Maksudnya berbahaya atau ada masalah lah. Oke. Kemudian Bill Lee. Dia juga muda, pendapatannya sedikit dan dia berisiko. Caroline Fox, umurnya pertengahan, atau parubaya atau setelah kita sebut ya, dan pendapatannya tinggi, ternyata aman. Rick Field, dia parubaya juga, pendapatannya sedikit dan dia berbahaya. Bukan berbahaya ya, berisiko. Maksudnya ada masalah lah. Susan Lake, senior, kemudian pendapatannya sedikit tapi dia aman. Nah, kemudian Claire Phipps, senior juga, pendapatannya menengah lah, tidak terlalu banyak gajinya dan juga tidak terlalu sedikit, ternyata aman juga. Joe Smith, umurnya pertengahan atau parubaya misalkan, dan pendapatannya ini tinggi ya, atau banyak orang kaya nih dan sudah pasti dia aman. Ini adalah data masa lalu, 5 years ago. Sekarang berdasarkan data ini mereka mengambil pengalaman untuk kedepannya. Tetapi dalam data yang ini tidak diapa-apakan ya. Ini data mutlak, data yang sudah ada sebelumnya. Kita coba melakukan data processing. Dari sini kita kelompokkan. Kita kelompokkan bisa menggunakan cara seperti ini. Ini berguna pada saat pohon keputusan atau decision tree ya. Kita bisa lihat kesimpulannya di sini. Ingat bahwa classification ini kita mencari decision. Oke. Bagaimana decision ya atau classification-nya? Jika, berarti dari sini kita belajar, jika dia berumur muda, kemudian dia sudah pasti berisiko. Jika pendapatannya tinggi, aman. Boleh dikasih pinjaman. Jika umurnya pertengahan dan pendapatannya sedikit, maka dia berisiko juga. Nah, ini tidak boleh, ini boleh ya. Nah, jadi ada 3 di sini dari data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 data ini ada 3 kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, inilah yang sudah dikelompokkan. Jadi kelompok umur yang muda itu berisiko diberikan pinjaman, apalagi mahasiswa gitu ya. Kemudian yang pendapatannya tinggi itu boleh diberikan pinjaman karena risikonya sedikit. Berdasarkan data ini dia mengacu ke sini. Nah, dia mengacu ke sini. Makanya ini juga disebut dengan kalau kita fungsikan Y fungsi dari X ya. Nah, kalau kita buat rumus ini fungsinya. Kenapa? Karena ini adalah yang kita akan prediksikan berdasarkan fungsi ini, fungsi X-nya. Oke, kelasnya sudah. Ini sudah 2. Yang pertama training, kemudian classification sudah.
Bagaimana kalau misalkan ada data baru? Nah, itu mulai disebut dengan prediction. Kalau cuma untuk classification, kita sudah lakukan ini. Tetapi kalau classification in predictions, kita akan lanjutkan. Nah, seperti ini. Kita sudah punya new data, atau data yang baru, atau orang yang baru. Kita lakukan tes. Kalau tadi, pada classification, ada classification tadi ya. Yang pertama itu adalah trainingnya. Kemudian yang kedua itu adalah kelasnya ya. Nah, ini bagaimana kalau misalkan data baru. Kalau menggunakan data baru, new data, maka dia akan menggunakan data testing. Oke. Classification rules. Ini ada data testingnya. Data testingnya ini ada yang belum diisi ya. Ini. Bagaimana kalau seorang yang bernama John Henry, umurnya pertengahan atau parubaya dan pendapatannya rendah? Bagaimana putusannya? Gimana kira-kira? Si John Henry ini layak menerima atau tidak? Tidak berisiko, Pak. Ya, berisiko dia. Kenapa? Karena tadi sudah kita klasifikasikan. Yang pertama itu umurnya, kita lihat ya. Umurnya, kita lihat. Kalau umur yang muda itu berisiko. Kalau pendapatannya yang sedikit itu, walaupun umurnya agak tua, dia juga berisiko. Nah, tapi yang aman itu pendapatannya tinggi, kemudian umurnya sudah tidak muda, berarti banyak pendapatan lah di situ ya. Income-nya pun high, maka dia akan mudah diterima oleh pihak bank. Nah, inilah bentuk dari classification konsepnya. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Jadi ini adalah decision-nya atau labelnya yang baru, new label, new class yang kita peroleh. Jadi dia memprediksi. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh apa-apa aja gitu yang bisa kita prediksi? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita coba di WK dengan melihat decision tree. Oke, saya stop share. Kira-kira udah paham nggak belum konsepnya? Paham? Saya udah paham. Halo, mana suaranya? Oke, Rian aja nih yang paham. Yang lain ada? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke. Ini yang aktif cuman Sylvia, Rian, Siti Komaria, itu biasa di grup ya. Yang lain nggak tahu saya entah tidur, entah gimana nih. Entah karena terlalu paham atau udah biasa gitu. Ah, ini makanan sehari-hari gitu ya. Ini adalah dasar. Jadi kalau kalian nanti buat riset tentang data mining, ini dasarnya jangan kalian lupakan. Nah, konsep-konsep seperti ini. Jangan tahu cuma pakai rapid miner, pakai WK aja gitu ya. Tapi kalian tahu konsepnya. Tuple data, tuple data point, data object gitu ya. Oke, kita coba sedikit kita masuk ke WK. WK machine learning. Oke, kalian boleh cobakan juga ya. Besok kalau ada kesempatan kita coba dengan data yang lebih kompleks, UCI learning data. Oke, kalian boleh buka WK-nya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk buka WK-nya. Kalau mau coba ya, kalau mau coba boleh.
Silahkan buka WK-nya kalau pakai komputer. Ini yang lain di mana nih? Nggak ada apanya? Nggak ada videonya. Masih di sini orangnya. Oke, Stiko Maria, Umi mana? Umi, Suci Nurbi, Rizka Amelia, Citra Ainul, Rahmadeni, Widya Ningsi. Oke, kita buka WK, saya share ya kalian. Share screen. Oke, ini WK-nya udah terbuka. Kita akan coba pakai data yang sudah ada, standard data aja ya, yang sudah ada di WK. Kita coba open file, kemudian pilih di drive C, program files, kemudian pilih WK. Ini adalah seri dari WK kalian ya. Kalau saya pakai 384, kemudian kita pilih dan pilih data. Ini kita pilih. Ini data yang sudah disediakan oleh WK. Ada beberapa data lah, lumayan untuk kita belajar. Nah, mungkin soalnya minggu depan kita coba pakai data yang lebih kompleks dan lebih rumit dan banyak atribut ya. Oke, kita coba kalau sepertinya kalau dari namanya ini ya, ini kayaknya klasifikasi breast cancer karena dia akan mendiagnosis. Diagnosis itu kan kita buat decision ya, buat label dan kelasnya. Oke, coba breast cancer kita open. Nah, ini datanya lumayan ini ya, lumayan bagus. Datanya ada missing value, kalau ada missing value biasanya terdeteksi di sini. Atau bisa kita lihat juga di sini datanya. Nah, ini datanya. Cuman data ini sudah dikategorikan ya. Ini sebenarnya bisa. Age ini, umur ini kita bisa wakilkan dia ya dengan nominal. Misalkan 40 sampai 49 itu misalkan umurnya ini 10-10 ya. Interval 10. Misalkan 40 49 itu tadi middle age, kemudian 50 sampai 59 atau seterusnya itu misalnya adalah senior. Nah, kemudian 30 ke bawah misalkan youth gitu ya, atau muda. Nah, ini ada basic value nih. Kalau kita lihat di sini. Tapi tidak masalah karena dalam kapabilitas algoritmanya bisa menangani missing value walaupun in term of accuracy ini sangat tidak disarankan gitu ya, harus kita kasih solusinya. Ingat apa-apa aja dalam konsep data preprocessing, how to resolve the missing value. Ada yang masih ingat? Isi dengan nilai rata-rata. Ya, bisa isi dengan rata-rata terbanyak di situ ya, min-nya, kemudian melihat tetanggaannya. Di sini apa yang ada di sini gitu ya. Kemudian bisa juga dengan mengisi manual kalau kita tahu, misalkan ini umurnya kosong, tapi kita tahu misalkan sekian, umurnya segini. Nah, boleh diisi langsung. Kemudian kalau tidak ada jalan ya udah di remove aja gitu ya. Dihapus. Ya, kita remove. Itu boleh. Tapi ini kita tidak berbicara tentang data preprocessing. Data preprocessing sudah berlalu. Nah, tinggal kalian coba-coba aja nanti ya. Kita cuma melihat isi datanya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di WK. Di WK itu ada beberapa task ya. Ini classification. Ini bisa kita coba. Kita pilih class, classify. Kemudian algoritmanya. Nah, ini banyak sekali algoritma di sini. Tetapi yang paling simple itu adalah decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan itu digunakan untuk data-data yang tidak terlalu kompleks dan tidak mempunyai parameters. Dia tidak ada di situ probability di situ,
tapi datanya dianggap umum. Tetapi kalau sudah ada probability di situ, kita tidak menggunakan yang ini. Kita masuk kepada classification in advance that use artificial neural network, Bayesian family, KNN, SVM, what else? Banyak sekali ya. Nah, itu sudah advance. Ini kita dasarnya aja. Oke. Di sini kita coba decision tree. Decision tree that commonly used in WK is J48. Nah, Jakarta 48 bukan ya, tapi nama algoritmanya J48. Nah, ini algoritma J48. Kita lihat, algoritma J48 ini adalah algoritma yang seperti ini. Ini sinopsisnya ya. Sinopsisnya kita lihat di sini. Nah, ini bisa kalian lihat guys. Class for generating a prion or unprion C4.5 decision tree for more information. Lihat di sini. Jadi ini kata kuncinya decision tree. Ini menggunakan decision tree for keputusan. Nah, kapabilitasnya apa? Kalian lihat di sini. Dia bisa untuk missing class ya, missing value dia bisa tangani walaupun dengan accuracy yang agak kurang mungkin. Kemudian type of attribute-nya apa? Bisa binary, bisa tanggal date, kemudian missing values nominal, kemudian numeric pun bisa dia ya, numeric. Nah, itu yang kapabilitasnya. Kita coba. Kita tidak ubah ini the parameters. Ini tetap default aja parameters yang ini karena kita mau lihat bagaimana dia bekerja. Oke. Kita gunakan dia sebagai training set. Kalau kalian ingin menggunakan data baru, berarti supply test seperti tadi. Kalau cuma untuk klasifikasi aja, dua proses. Yang pertama adalah proses training, dan yang kedua classification. Just use this option. Okay, just use this option. Nah, and this option is for determine your class. Nah, jadi kalian which are your attribute that determine as class. Nah, mana? Berarti sebagai kelasnya adalah ini. Sebagai kelasnya. Karena memang dari awal itu disebutkan ya. Bahkan ini sudah dinamakan kelas. Oke. Kemudian kita coba. Dan biasanya cepat. Karena dia seperti pohon keputusan. Nah, kalian lihat di sini. Ini accuracy-nya adalah 75%. Ini accuracy-nya. Oke. Nah, dia cukup cepat ya. 0,04 detik. Dan ini adalah parameter-parameter kalau disebut dengan confusion metric. Ini disebut dengan confusion metricnya. Errornya berapa, kemudian accuracy-nya berapa. Nah, sedangkan ini F measures, precision, recall, and so on, we call the confusion metric. Jadi kalian, if you conduct research regarding data mining, kalian akan familiar dengan yang berhubungan dengan statistik-statistik seperti ini. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan data yang agak simple. Ini datanya kan ada banyak numerik di situ ya. Kita coba menggunakan data. Nah, ini dia. Ini paling umum dan paling klasik sekali. Weathers. Jadi cuaca. Nah, di sini ada 5 attribute. Ini cuacanya, outlook ya. Outlook ini cuacanya. Kemudian temperature, suhunya, humidity, kelembabannya, windy. Windy ini ada angin atau tidak. Kemudian ini adalah kelasnya atau our decision. Our class, our decision, our category, our label. Ya, sama. Nah, ini dia. Bagian akhir. Nah, kita lihat di sini, kita kelaskan dia. Kita coba, ini kita hapus saja biar tidak membingungkan ya. Kalau tadi menggunakan data burst cancel 75, kalau di sini kita lihat berapa accuracy-nya. Wah, ternyata accuracy-nya sangat tinggi sekali ya. 100%. Kalian lihat di sini 100% di sini
Kalau tadi mungkin karena ada missing value. Nah, kalau ini tidak ada missing value dan isinya ya memang nominal semua di sini, memang pas sekali makanannya dari klasifikasi NJ48. Nah, kita lihat karena akurasinya 100%, kita lihat bagaimana sih dia akan memvisualkannya. Kalau kita lihat datanya, ini adalah data pengalaman dari seseorang bermain. Misalkan jika cuacanya itu sunny atau panas dan suhunya tinggi atau hot atau panas, ini ya outlook nih cuacanya terang lah ya, cerah, cuacanya cerah, kemudian suhunya panas, kemudian kelembabannya tinggi, tidak ada angin, maka dia tidak bermain. Anggap aja bermain baseball gitu atau sepak bola. Jika cuacanya cerah, kemudian suhunya panas, kelembabannya tinggi, dan dia ada arah angin, dia juga tidak main. Kapan dia bermain di luar, di lapangan? Jika dia overcast. Overcast ini apa ya? Cloudy. Ini mendung, overcast, mendung. Jadi kalau cuacanya agak mendung, kemudian suhunya agak tinggi, panas, kemudian kelembaban, dan tidak ada arah angin, dia akan main. Nah, jadi yang main itu cuman yang ini, yang ini, yang ini. Sorry. Yang ini. Nah, ini yang yes saja. Kemudian jika dia agak hujan, kemudian temperaturnya biasa-biasa aja, menengah gitu ya, kelembabannya tinggi dan tidak ada angin, dia tetap main. Ini nggak tahu nih main apa nih ya. Entah baseball, entah apa gitu ya. Kemudian kalau cuacanya cerah, kayaknya kalau cuacanya cerah kemudian suhunya tinggi, dia tidak main nih kayaknya. Karena mungkin panas ya bagi orang, ini kan datanya dari Europe atau Eropa. Nah, kita akan belajar dari data ini. Ingat, dari klasifikasi itu tahapannya yang pertama itu adalah training. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkannya, classification. Nah, kalau ada data baru, itu bisa ditambah lagi dengan testing. Tes untuk predict. Nah, oke. Kita coba dari data ini. Oke, dari data ini kita akan kelaskan. 100% kita lihat bagaimana sih hasil dari klasifikasinya. Nah, kita lihat ini dari decision tree-nya. Kelihatan ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari data tadi. Lihat, begitu mudahnya decision tree dalam membuat kesimpulan atau inference. Nah, jika cuacanya, ini cuaca ya, cuacanya itu adalah cerah, oke, cuacanya cerah, dan kelembabannya tinggi, maka dia tidak akan main. Tetapi jika cuacanya cerah, tetapi kelembabannya normal, dia akan main. Jika cuacanya mendung, dia sudah pasti main. Nih. Nggak perlu lihat yang lain gitu ya, ini hasil kesimpulannya. Jika cuacanya hujan, kemudian kalau ada angin dia tidak akan main. Kalau tidak ada angin, dia akan main. Berarti di sini bisa kita simpulkan dia menginginkan cuaca yang mendung ya, overcast itu agak mendung, arti sejuk-sejuk ya gitu ya. Kemudian tidak ada angin. Nah, itu sudah akan pasti main. Jadi kalau misalkan ada seseorang, besoknya kita bisa simpulkan dia. Besok kita simpulkan. Misalkan apabila besok itu cuacanya adalah overcast, agak sejuk, mendung, kemudian dia akan pasti main. Kita bisa memprediksi orangnya. Kemudian datang Kurniadi misalkan. Kurniadi apakah main besok atau tidak? Lihat besok itu cuacanya bagaimana. Ternyata hujan dan tidak ada angin. Berarti dia akan main. Oke. Kira-kira di sini kalau kita simpulkan, jika if outlook overcast, then
play. Yes. Oke. Kemudian if outlook sunny. Oke, sunny dan and humidity. Humidity high, then play dengan no. No. Oh, sorry ini ya. Oke. Bisa juga kita buat jika anginnya ada, jika berangin maka dia juga tidak akan main nih. If windy sama dengan ini sama dengan true, berarti dia berangin ya, true. Then play no. Oke. Berarti kita bisa memprediksi ke depannya. Misalkan Sylvia, pagi ini dilihatnya cuacanya cerah. Kemudian kelembabannya tinggi, dia tidak akan ikut bermain di lapangan. Kemudian kalau misalkan si siapa? Komaria, misalkan cuacanya itu hujan, tetapi tidak ada angin, maka dia akan bermain di lapangan. Oke. Kira-kira udah paham? Paham, Pak. Udah paham, waktu pun sudah 11 ya. Paham, Pak. Siap. Stop. Oke. Kalau udah, berarti kalian tinggal tugas ya. Nah, saya kan udah kirim tuh paper tentang berbagai paper saya ya, yang diterbitkan di Scopus, IEEE dan sebagainya. Kalian bahas satu paper tersebut yang klasifikasi, bagian yang klasifikasi. Kalau kalian bingung, boleh tanya saya nanti. Ya, di grup, kalian tanya, kalian bingung yang mana klasifikasi. Tapi saya harap kalian tidak bingung, karena kalian sudah ada konsepnya mana yang klasifikasi. Kemudian, lebih dari satu kayaknya paper yang klasifikasi, kalian pelajari paper itu, kemudian kalian review seperti biasa tentang apa paper tersebut, kemudian apa tujuannya, kemudian apa metodologi yang digunakan, kemudian apa hasilnya, tulis di blog kalian masing-masing. Di blog kalian masing-masing tulis, kemudian nanti di video ini akan saya upload. Jika videonya sudah di-upload, kalian komen di situ, nanti saya dengan kolom komentar dengan nama, name, dan alamat blog kalian. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya minggu depan, Jumat minggu depan. Oke. Jadi tugas ini tanggung jawabnya ada pada kalian. Kenapa? Kalau kalian tulisnya asal-asalan, orang akan baca karena itu adalah di page pribadi kalian, di blog pribadi kalian. Jadi buatlah sebagus mungkin. Kenapa? Karena Imam Ali mengatakan mengikat ilmu itu dengan menuliskannya dan mengajarkannya. Nah, dengan kalian menulis, insya Allah kalian akan paham. Nah, semakin bagus kata-katanya, berarti yang menuai hasilnya adalah kalian sendiri. Wah, ternyata ada blog misalkan riankurniadi.blogspot.com, dia orang. Apa-apaan isinya kopas-kopas aja gitu ya, atau kata-katanya nggak bagus. Berarti yang kena Rian Kurniadi. Tapi kalau misalkan Rian Kurniadi blogspot.com, ternyata banyak di situ edukasi dan tugas-tugas ini ditulis dengan baik, di klasifikasi itu digunakan ini, wah itu luar biasa. Karena berdasarkan tugas sebelumnya, ternyata kalian ekspektasi saya, kalian buat cuman apa yang saya suruh aja, ternyata banyak ada kata pengantarnya. Saya lihat, wah ini saya akan mereview paper tentang ini. Nah, ternyata kalian punya bakat gitu. Kalian punya bakat, dan apa salahnya kalau bakat kalian itu tidak disalurkan. Oke, jadi tugasnya mungkin kalau di kertas, kalian kasih ke saya, mungkin kalian bisa asal-asalan, tetapi kalau di situ hasilnya untuk kalian juga.
Tanggung jawabnya ada pada kalian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Salam untuk keluarga kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.